Ahli Marketing PR. Oke, saat ini saya sedang berada di kendaraan. Saya hari ini keluar rumah karena sesuatu hal yang mendesak. Saya harus keluar rumah. Uh, kita lanjutkan untuk mata kuliah Marketing PR ini ya. Oke, di episode minggu lalu, di episode pertama saya sudah menjelaskan pengertian tentang perbedaan pemasaran dengan seorang marketing PR, kemudian manfaat marketing PR. Terakhir kita membahas manfaat dari marketing PR. Oke, di minggu ini saya ingin membahas kelanjutannya, yaitu tentang peranan marketing PR. Oke, peranan marketing PR. Seperti yang teman-teman bisa baca di sini, peranan marketing PR di sini yang pertama, satu, melibatkan konsumen dalam pelaksanaan rancangan program kerja. Oke ya. Kemudian kedua, cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang memang dibutuhkan konsumen. Oke, dan yang ketiga, proaktif dalam antisipasi terhadap program yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemerintah dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Oke, di dalam mencapai objektivitas pemasaran perusahaan supaya perusahaan itu dapat tercapai, kemudian perusahaan itu dapat berkembang dengan baik, peranan kita sebagai seorang marketing PR itu adalah hal yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Di sini kenapa kita wajib melibatkan konsumen? Karena dengan melibatkan konsumen atau publik, kita menginformasikan produk yang kita miliki atau penyampaian program-program yang dimiliki oleh seorang PR dapat menghasilkan sesuatu hal yang efektif atau dikatakan berhasil karena konsumen mampu untuk melihat apakah produk yang kita sampaikan, kemudian program yang kita sampaikan itu berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak untuk masyarakat luas atau publik. Itu juga kenapa peranan marketing PR di dalam suatu perusahaan kita harus melibatkan konsumen atau publik. Yang kedua, cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan. Kenapa? Karena seorang PR atau seorang marketing PR di dalam suatu perusahaan sebagai posisi paling terdepan dalam menjaga citra nama baik perusahaan, kemudian juga dalam mempromosikan, memprogramkan program atau ide-ide dari suatu perusahaan, maka kita harus tepat tanggap memiliki informasi-informasi yang ada di seputar lingkungan sosial masyarakat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh sebab itu, seorang PR harus mampu memiliki ide-ide inovatif, cepat tanggap terhadap informasi yang ada, cepat tanggap terhadap isu-isu yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, proaktif serta berantisipasi juga terhadap program yang diselenggarakan oleh pihak lembaga, baik itu pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Itu juga sangat penting sebagai seorang humas ya teman-teman ya. Seorang humas harus mampu dalam mengantisipasi program yang dimiliki oleh kita yang membuat program, mampu bekerja sama, mampu beradaptasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga di sekeliling kita, baik itu khususnya di pemerintah, di publik atau masyarakat luas, harus mampu mensinkronkan program yang kita miliki. Jangan sampai program yang kita buat, program yang kita rencanakan itu justru akan merugikan banyak orang, justru akan merugikan daerah-daerah di lingkungan tempat di mana perusahaan kita berada. Itu juga peranan PR harus mampu secara proaktif ya untuk mengetahui segala situasi lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Oke, yang kedua, beda public relation dengan periklanan. Saya sudah menjelaskan di minggu sebelumnya bedanya seorang PR dengan seorang pengiklan atau sebagai seorang pemasar. Nah, di minggu ini perbedaan kita sebagai humas dan seorang periklanan, yang pertama adalah sifat dari komunikasi PR itu tujuannya memberikan edukasi ya teman-teman ya. Tujuan kita sebagai seorang humas itu adalah menciptakan pemahaman dan pengertian agar publik atau masyarakat di sekeliling kita mampu untuk mengetahui program-program apa saja yang ingin disampaikan oleh seorang humas. Tapi beda dengan seorang pengiklan. Tujuan dari pengiklan itu justru dia lebih ke persuasif.
Kenapa? Karena dia lebih ke memujuk kelompok tertentu atau sasaran-sasaran tertentu, sehingga membuat produknya itu dikenal dan diminati oleh orang lain, kemudian dibeli, sehingga dia tidak dia menyampingkan edukasi yang ini disampaikan kepada publik, tetapi bagaimana dia lebih ke persuasif atau membujuk terhadap suatu produk yang ingin dia iklankan. Kemudian dari sisi tujuan dan sifat komunikasi, kalau untuk periklanan dan PR itu ada dua hal yang mendasar perbedaan keduanya. Yang pertama adalah dalam suatu program komunikasi yang efektif. Nah, periklanan merupakan dua sisi komunikasi yang sinergi, saling melengkapi dan memperkuat. Itu sudah pasti ya teman-teman ya. Secara tujuan dan manfaat dari pengiklan itu kita memiliki samaan, tetapi untuk perbedaannya, PR lebih ke citra positif, bagaimana menjaga citra positif yang ada di masyarakat. Sedangkan iklan tadi lebih ke profit, lebih mengedepankan bagaimana produk yang ingin disampaikan kepada publik itu menguntungkan untuk perusahaan, bukan lebih ke citra positif atau pencitraan yang harus dilakukan oleh seorang PR. Oke. Itu tadi ya perbedaan seorang PR dengan periklanan. Nah, sekarang perbedaan periklanan dan PR dilihat dari kelompok sasaran, tujuan komunikasi, pendekatan komunikasi, media, efektivitas, dan efisiensi marketing PR. Sekarang teman-teman bisa lihat bahwa kelompok sasarannya periklanan itu adalah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia lebih mengedepankan ke target, ke kelompok sasaran yang mencapai target komunikasi yang diinginkan oleh periklanan. Oke ya, bagaimana dia status ekonomi sosialnya, demografi, psikografinya, semua iklan disampaikan ke tujuan atau kelompok tertentu. Contohnya, misalnya iklan rokok. Iklan rokok bukan ditujukan untuk kelompok anak kecil atau kelompok bayi misalnya, atau kelompok orang yang tidak merokok, tetapi iklan lebih ditujukan ke iklan merokok tersebut ditujukan kepada orang-orang yang memang keseharian dia tidak bisa terlepas dari merokok. Oleh karena itu, iklan di sini lebih ke tujuannya lebih ke kelompok sasaran tertentu. Tetapi secara untuk PR kita berbeda. Kita tidak memiliki target sasaran tertentu, tetapi kita lebih ke seluruh genre, seluruh kelompok yang tidak terbatas hanya kelompok primer saja, tetapi juga kelompok sekunder. Intinya seorang PR harus mampu memayungi atau mengedepankan kebutuhan publik secara merata ya teman-teman. Tidak bisa secara kelompok tertentu saja. Berbeda dengan periklanan itu adalah dari kelompok sasarannya. Oke ya, saya harap teman-teman di sini sudah cukup paham ya perbedaan dari kita seorang periklan atau pemasaran periklan dengan kita sebagai seorang humas atau PR. Nah, dilihat dari tujuan komunikasi nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari tujuan komunikasi, perbedaan kita dengan iklan dan PR. Kalau periklanan di sini tujuannya untuk menciptakan awareness dalam upaya motivasi pembelian. Bagaimana dia mampu untuk menjual produk dengan target-target tertentu ya, dengan sasaran-sasaran dari kelompok tertentu. Dia menginginkan profit yang cukup tinggi dari iklan, karena dari iklan di sini juga biaya yang dikeluarkan kan mereka sudah banyak, mereka tidak mau juga rugi. Semua perusahaan memiliki profit, menginginkan profit yang tinggi. Oleh sebab itu, dengan tujuan dia mengiklankan produk dia atau produk dari perusahaan, mereka bertujuan untuk menciptakan awareness dalam upaya motivasi pembelian. Berbeda dengan PR. PR di dalam tujuan komunikasinya bertujuan untuk menciptakan pengetahuan, membuat pengertian terhadap publik atau masyarakat, memberi pemahaman, minat, dukungan dari berbagai pihak yang dapat menentukan jalannya organisasi atau perusahaan. Di sini teman-teman bisa sangat jelas ya bahwa peranan kita sebagai seorang PR itu memiliki tugas yang cukup berat. Tidak saja hanya menjaga citra positif, tetapi juga mampu untuk memberikan informasi yang benar, yang tepat, yang jujur, tanpa harus membohongi atau menutupi dari semua program-program yang ada. PR di sini harus mampu tadi lebih jeli atau memiliki ide-ide yang inovatif. Ya, itu dilihat dari tujuan komunikasinya. Nah, sekarang kita bisa lihat dari pendekatan komunikasi